mereka memang terlibat di dalam jaringan ISIS. Minggu 22 Maret 2015, Satuan Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Densus 88 berhasil mengungkap jaringan yang diduga Islamic State Irak Suriah atau ISIS di sejumlah tempat yang berbeda, yaitu Perumahan Legenda Wisata Cibubur dan Perumahan Geraha Melasti, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi target penggerebekan. Dalam penggerebekan ditemukan sejumlah barang bukti, di antaranya buku-buku tentang jihad, senjata tajam, laptop, alat komunikasi, dan 2 buah baju loreng yang diduga seragam ISIS. Kelompoknya diduga anggota radikal ISIS pun berhasil diamankan. Di antaranya M. Fahri yang ditangkap di Pamulang, Tangerang Selatan, Aprianul Henry alias Mul ditangkap di Petukangan, Jakarta Selatan, Amin Mude ditangkap di depan Cibubur Junction, Cibubur, Jack alias Engkos Koswara, dan Furkon yang merupakan residivis kasus teror asal Bima. Dalam pendalaman, jadi baru ditangkap tadi malam, nanti baru kita dalami, kecuali yang tadi yang saya katakan atas nama FG, itu merupakan residivis daripada teroris asal Bima, yang mana merupakan DPO daripada jajaran Densus 88 anti teror. Dari kapan? Ada paspor sudah siap itu. Visa? Sudah mau berangkat suami dengan anak-anaknya. Ya, sudah ada paspornya di situ. Berangkat ke Turki, Pak. Oke. Ada lagi tadi berangkat, Pak? Penangkapan anggota jaringan ISIS ini berawal dari pendalaman informasi yang dilakukan pihak kepolisian setelah berhasil menangkap 6 warga negara Indonesia yang hendak berangkat ke Suriah. Mereka diduga akan bergabung dengan organisasi Islamic State of Iraq and Syria. Penangkapan dilakukan saat ke-6 warga sudah sempat check-in dan akan berangkat dengan menggunakan pesawat Qatar Airlines 959 dengan transit di Doha. 3 dari mereka adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Sementara 3 lainnya adalah laki-laki yang merupakan teman dari keluarga ini. Dari tangan mereka ditemukan 6 dokumen perjalanan atau paspor yang diduga palsu. 5 paspor berasal dari Makassar dan 1 lainnya berasal dari Palu. Kita melakukan tindakan kepolisian terhadap 6 orang yang diduga menggunakan dokumen palsu yang mana akan melakukan pemberangkatan ke salah satu negara. Ya, negaranya adalah Suriah. Saat ini ke-6 orang tersebut akan kita lakukan pemeriksaan secara mendetail ke Polda Metro Jaya. Dari data yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, setidaknya ada 514 warga negara Indonesia yang bergabung dengan NIIS. Beberapa di antaranya bahkan sudah berangkat ke Irak dan Suriah. Tentu saja, kondisi ini menjadi perhatian dan pekerjaan besar pemerintah. Dan apakah benar saat ini ISIS sudah mengancam kita? Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema ISIS mengancam kita. Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita ketemu kembali dalam diskusi yang cukup pekan-pekan terakhir ini mendapat perhatian, yaitu ISIS yang diduga atau dianggap melakukan teror di mana-mana, dan dari Indonesia memang belum kelihatan, tapi sudah ada pengiriman orang-orang ke Timur Tengah, itu menurut yang dikatakan Polri. Dan karena itu pekan terakhir ini
ada 6 orang yang ditangkap, dan akhir tahun yang lalu unit kejahatan keras Polda Metro Jaya juga menangkap 6 orang yang mau berangkat ke Timur Tengah, dan ada 16 orang lagi yang katanya udah sampai di Turki. Apa sih ISIS ini? Kita banyak yang belum tahu. Malam ini kami kepingin dapat petanya atau penjelasannya. Di mana tempatnya ISIS ini dalam agama Islam? Kalau ada 2 Sunni, Syiah, ISIS di mana? Dan apa bedanya dengan Al-Qaeda atau dulu di sini dianggap dilakukan oleh Jamaah Islamiyah ataupun JAT, dan apa bedanya dengan itu? Tapi sebelum, karena itu malam ini juga kami mengundang tokoh-tokoh Islam. Ada nanti bekas Ketua Umum Muhammadiyah Pak Buya Syafi'i Ma'arif yang hanya bisa menyampaikan pendapatnya dari Jogja. Juga ada dari NU Pak Hasyim Muzadi yang akan menyusul datang. Kemudian ada imam besar Masjid Istiqlal dan pakar dari UIN Indonesia Jakarta. Saya akan mulai dengan Pak Anton, tapi kita dengar dulu penampilan dari grup Senada. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad, adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian kekekalan kerajaan. Ya Allah, Allah, Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Ya Allah, kay woman yan ang pagkalian, kalau semu hamatnya syaitan, jucai tian antar Allah teke lian waman hao hen chiu. Allah, ya Allah, lungsur dan rahmat sinarang salamet eta kanggo Nabi junjungan kuring Muhammad, salawatna
Kawilujangan salawasna ditang tayungan aku Allah Allah ya Allah paringana rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad salaminipun wonten ing keselamatan salaminipun jiwalasi Gusti Allah Allah ya Allah leang marahmat dohot hahorasan horasan tunabita pangihutan Nabi Muhammad saleleng ngoluna di bagasan hator hison saleleng nah sai golongi iman Allah ya Allah curahkan rahmat joka salame aman etarun tua Nabi piturui denai Muhammad sepanjang hidup di dalam kabakaan salamunyo dalam kasih sayang Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fil billahi sholatan daimatan bidawami mekilahi ya 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 Pemirsa, malam ini kita menampilkan memang yang beda dari yang biasanya. Sampai-sampai saya lupa apa yang saya mau tanyain. Ada 3 narasumber kita yang jenderal malam ini. Ada Jenderal Irjen Pol Tito Karnavian. Ada Brigjen Petrus Kolose. Ada yang perlu saya perkenalkan malam ini. Kadip Humas yang baru, yang penampilan perdana di ILC, Brigjen Pol Anton Carlian. Dari nama agak membingungkan. Mungkin Pak Anton bisa jelasin Pak Anton ini orang mana? Anton itu biasanya Manado, Ambon, Memang Utara. Saya orang barat, Pak. Jadi Barat. orang barat tapi Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Jadi agak clear. Kalau enggak kita kira orang kampungnya Petrus Kolose juga, kenapa enggak ada Kolose aja kan. Pak Anton, ini dari Desember ada yang ditangkap ketika udah mau berangkat dari Bandara Suta atau Soekarno-Hatta oleh Sat Kejahatan Keras Polda Metro Jaya, kemudian berlanjut sampai pekan ini ada 6 yang ditangkap. Agak menjadi pertanyaan, sebenarnya mereka ini ditangkap itu dasar kita itu apa? Dan apa yang mereka lakukan? Karena bagi orang awam, orang mau berangkat mau ke Istanbul, mau ke
ke London ke Turki ke Italia, terserah dia. Di dasar kita apa? Dan yang kemarin kenapa belakangan ada yang ditangkap 6 orang ini? Mungkin Pak Anton udah mendapat data-data lengkap apa yang terjadi. Saya persilakan Pak. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam pemirsa YAC di seluruh tanah air. Salam Tribrata. Dasar keberangkatan memang pada awalnya kami juga merasa kebingungan. Karena belum ada aturan yang jelas apabila seseorang warga negara Indonesia ingin berangkat ke luar negeri tanpa adanya suatu tindak pidana yang dilakukan harus dicegah. Namun di dalam hal ini kebetulan yang ditangkap itu ada 6 orang. Ini karena sudah didapatkan indikasi-indikasi dan bukti-bukti yang cukup, antara lain mereka ini diduga yang mendanai untuk keberangkatan ke Suriah, kemudian memfasilitasi bahkan mengadakan kampanye atau provokasi tentang milisi untuk mengajak milisi ke Suriah. Sehingga di sini pun juga kami menerapkan beberapa pasal. Pertama, pasal pendanaan tentang terorisme, yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013, termasuk Undang-Undang Terorisme itu sendiri, dan juga termasuk ada di dalam KUHP, yaitu Undang-Undang Makar, yaitu 139A. Jadi barang siapa seseorang yang berangkat untuk memusuhi negara sahabat, maka itu termasuk makar. Di sini apabila kita lihat tentang ISIS ini, bagaimana tindakannya bukan hanya sekedar gerakan radikalis, tapi mungkin sudah lebih daripada sadis. Kita lihat bersama bagaimana dia memancung bahkan membakar. Nah, ini pun juga jadi pertanyaan kami, mungkin di sini banyak ahli agama. Dari mana dasarnya hukum membakar ini? Mungkin kalau hukum pancung masih adalah, tapi ini membakar. Agama mana? Saya kira seluruh agama pun juga tidak ada. Dan apabila kita lihat gerakannya, ini sudah merupakan ancaman bersama, bahkan mungkin common enemy. Apalagi kalau kita lihat dari kampanyenya, mereka melakukan kampanye lebih banyak selain piece to piece, door to door, melalui bulletin, tapi juga melalui sarana-sarana elektronik, Twitter, akun, dan lain-lain. Bahkan menurut salah satu informasi yang kami dapatkan, mereka punya 46.000 akun. Baik, kita batasi dulu Pak. Kemarin ditangkap 6. Sebelumnya ditangkap akhir tahun yang saya ingat. Kira-kira 6 juga. Yang kalau yang kemarin dianggap mendanai, yang sebelumnya dasar kita apa? Menangkap orang mau berangkat ke luar negeri. Dia udah di bandara loh Pak. Yang sebelumnya? Ya, yang akhir tahun di bandara. Yang akhir tahun di bandara di mana Pak? Akhir tahun di bandara Polda Metro Jaya menangkap 6 orang yang mau berangkat ke Timur Tengah. Oh, itu karena ada kaitan jaringan dengan kasus lama. Jadi mereka pun juga terindikasi terkait dengan kasus terorisme. Jadi bukan keberangkatannya itulah yang dipersangkakan, tetapi karena ada kaitan dengan kasus lama dan mereka pun juga sebagai DPO begitu, Bang Karni. Udah berapa orang yang ditangkap di seluruh Indonesia sampai saat ini ISIS ini atau ISIS? Yang diberangkatkan
Kalau menurut Enggak data, ya ditangkap Pak, bukan diberangkatkan. untuk secara teknis mungkin kami belum bisa menjawab Bang Karni berapanya begitu. Tetapi kalau yang diberangkatkan berdasarkan data ini ada sekitar dari kelompok yang 6 kemarin itu sekitar 158. Walaupun yang ada dari data BIN itu yang ada di sana itu sekitar 514. Itu termasuk yang 16 orang di Turki. Ya, termasuk yang 16 orang di Turki. Karena yang 16 orang juga kan ada 2 kelompok. Ada yang 16 orang yang berangkat bulan Februari, ada yang 16 orang yang melalui Smiling Tour, yang sampai saat ini belum ketemu. Jadi kita belum menemukan apakah sudah di Suriah ataukah masih di Turki. Ada tuduhan Pak, polisi akhir-akhir ini gencar melakukan ini untuk mengalihkan isu bahwa pemerintah sekarang lagi popularitasnya menurun, jadi dibelokkan ke ISIS ini. Apa jawabannya Pak Jenderal? Saya kira itu kurang tepat Bang Karni, karena memang ISIS ini adalah gerakan internasional. Bagaimana mungkin kita membendung gerakan ini? Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Makanya tadi pun juga ini adalah common enemy. Kenapa? Karena sasarannya ini kemungkinan melalui Twitter lain-lain ini adalah sasarannya anak muda ini. Ini kenapa bisa terjadi? Apalagi dalam perekrutan ini iming-imingnya itu selain ekonomi juga ideologi. Dia diiming-imingi dia bakal dapat kaya dan juga masuk surga. Siapa yang tidak mau? Nah ini terjadi kenapa? Karena kemungkinan adanya kegamangan ideologi dan kegetiran ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, Jenderal, kita istirahat sejenak. Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS merupakan organisasi Islam yang bertujuan mendirikan negara Islam. Namun ajaran dan akidah yang dibawa ISIS bersimpangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Adalah Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin gerakan radikal ISIS yang kali pertamanya dibentuk di wilayah Timur Tengah. ISIS sebelumnya adalah bagian dari Al-Qaeda. Bahkan ISIS sempat menyatakan diri bergabung dengan Front al-Nusra, kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi Al-Qaeda di Suriah. Namun karena metode ISIS dianggap bertentangan dengan Al-Qaeda lantaran telah berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah, ISIS dianggap tidak lagi sejalan dengan Al-Qaeda. Untuk mencapai tujuannya, tak jarang ajaran ISIS mengajarkan kekerasan, seperti bom bunuh diri, membunuh orang yang tidak sepaham dengannya, menjara bank, bahkan merampok seperti yang mereka lakukan terhadap kaum Yazidi di pegunungan Sinjar, Irak. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, masuknya gerakan radikal ISIS ke Indonesia diduga melalui internet dan media sosial lainnya. Selain itu, peran anggota ISIS asal Indonesia yang kembali ke Indonesia dengan menyebarkan ajaran ISIS melalui kajian-kajian keagamaan turut menjadi jalan mulus penyebaran ISIS di Indonesia. Setidaknya pada tahun 2013, sebanyak 56 orang Indonesia pergi ke Irak untuk bergabung dengan ISIS, di mana 16 orang diantaranya telah pulang dan merekrut anggota baru dari Indonesia. Lalu apa relevansinya untuk warga negara Indonesia bergabung ke dalam gerakan radikal ISIS? Jika tujuan ISIS sendiri dibentuk untuk menumbangkan pimpinan Irak dan Suriah yang berafiliasi Syiah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Ismar Safrudin, pengacara Amin Bude yang kemarin ikut tertangkap. Baik, Pak Gardi. Amin Bude ini sekarang di mana? Saat ini ditangkap, ditahan oleh pihak Densus 88.
Densus 88. Betul. Tuduhannya untuk Amin Mude apa? Barusan tadi kita baru dapatkan surat penangkapannya. Itu tuduhannya seperti disebutkan tadi Pak Jenderal bahwa terlibat teroris dan 139A yaitu membantu negara lain untuk memberontak. Ya, walaupun itu masih aneh buat kita. Kenapa aneh? Aneh, kita harus pahami mungkin bahwa bagaimana seseorang yang tidak pernah keluar dari rumahnya dituduh sebagai seorang teroris. Dia tidak pernah pergi kemana-mana, dia di Jakarta, di Makassar, Jakarta. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa proses penangkapannya pun ini aneh juga menurut saya. Soalnya beliau ini sudah 2 kali dilakukan penangkapan. Yaitu penangkapan tanggal 27 Desember 2014. Kemudian tidak ada sangkaan apapun, ditahan sekitar 2 hari oleh pihak Polda Metro. Jadi langsung dibebaskan. Kemudian saat pembebasan itu dia kan harus melapor tiap hari Senin Kamis. Jadi sempat saya juga mengantarkan beliau untuk melakukan lapor ya ke Polda Metro. Namun ini 2 hari yang lalu saya masih sempat ke sana bersama dia, minta berkas-berkas yang ditahan. Kok tiba-tiba menurut istrinya, kemarin hari Sabtu sore beliau ditelepon oleh penyidik dari Polda Metro yang dulu menangani kasusnya, dipanggil untuk ke Jensen. Sampai di Jensen itu, dilakukan penangkapan yang besar-besaran. Saya lihat di TV itu luar biasa. Jadi 2 kali penangkapan yang luar biasa ini yang harusnya tidak perlu seperti itu. Dipanggil pun dia hadir. Jadi maksudnya 2 kali dia ditangkap? 2 kali ditangkap dengan sangkaan yang sama. Jadi dulu kan yang 6 orang itu ditahan waktu di bandara. Yeah. Kemudian besoknya dia ditahan karena pada saat dia datang ke Jakarta kan orang daerah. Biasalah kalau kita orang Sulawesi, orang luar kota, pasti kan nyari siapa yang dikenal di Jakarta. Nah beliau lah yang menunjukkan tempat. Ya itulah sehingga disangkakan dia di situ. Tapi tidak terbukti. Oh jadi dia menyiapkan tempat bagi orang-orang yang akan berangkat ke Istanbul ketika itu? Bukan menyiapkan tempat, jadi dia didatangi di rumahnya. Iya, artinya tempat orang yang mau ke Istanbul berkunjung, menginap di rumahnya. Oh tidak menginap. Berkunjung. Sempat berkunjung ke rumahnya beliau. Dan yang aneh lagi, pada saat kemarin itu dilakukan lagi penggeledahan. Padahal penggeledahan yang terdahulu juga sudah dilakukan. Nah, penggeledahan yang terakhir ini sungguh luar biasa dan kita ini juga akan mungkin melaporkan juga tentang traumatik anak kecil. Penyidik-penyidik ini udah tahu bahwa di dalam situ anak kecil dan perempuan 1. Umur 4 tahun, umur 5 tahun, umur 13 tahun dan istrinya. Udah tahu karena beberapa hari yang lalu juga pihak Metro TV, TV One juga meliput itu tentang penggeledahan. Saya lihat 2 kali mungkin di ini liputan khusus. Tapi kemarin dilakukan siapa yang mau dipertontonkan ini gitu loh. Padahal datang sana baik-baik ketuk-ketuk pintu pasti karena mereka baru-baru aja belum sebulanan lah gitu ya. Tanggal 27 Desember dan kemudian penggeledahannya itu berapa hari setelahnya. Jadi kita mungkin sepakat bahwa masalah ISIS ini kita tidak sepakat dengan cara-cara mereka. Tetapi untuk proses penangkapan dan penahanan ini kita mungkin juga jangan keluar dari koridor hukum gitu loh. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sebagai seorang lawyer juga merasa dilecehkan gitu loh. Karena apa? Saya sebagai seorang lawyer mendapat kuasa dari keluarga mereka untuk ketemu klien kita aja belum pernah. Saya belum bisa ketemu dengan Pak Amin Mude, belum pernah ketemu dengan Furkon. Saya kemarin sempat ke Mabes Polri, sempat ditemui salah satu katanya dari Densus, beliau menyatakan bahwa selama 7 hari ini nggak bisa. Saya sempat protes loh. Apa gunanya kami sebagai seorang lawyer, kita sama-sama dilindungi undang-undang. Tapi ya katanya itu belum ada pemeriksaan, baru dipakai untuk diantar, dibawa kemana-mana untuk nangkepin yang lain gitu. Jadi kita sebagai sama-sama penegak hukum mungkin ya, sama-sama berkecimpung di bidang hukum ya, menghargai hukum, melakukan sesuai dengan koridor. Oke, tapi sekarang soal penangkapan satu pihak. Tapi soal tuduhan kepada Amin Mude ini,
Kan BAP-nya udah ada kan? Pasti udah diperiksa dong. Sekarang belum. Oh, belum diperiksa. Belum diperiksa. Kalau yang terdahulu, iya. Ya, yang terdahulu maksud saya. Ya. Yang terdahulu dia diperiksa tapi kan tidak terbukti. Bukan, Dibebaskan. diperiksa dalam kasus. Apa tuduhannya itu apa? Dulu kan awalnya kan digembar-gemborkan juga di televisi, digembar-gemborkan di media bahwa ini adalah teroris untuk pemberantasan. Kerjanya apa Amin Mude ini? Pak Amin Muda, setahu saya beliau itu hanya jual kayak tip top itu loh. Dagang-dagang inilah, kecil-kecilan. Ya. Kalau untuk menjadi seorang pendana, saya yakin nggak mungkin. Karena saya juga kenal ini orang. Jadi ya, tapi juga aneh bagi saya, pedagang tip top, terus orang dari kampungnya mau keluar negeri, malah yang dikunjungi pedagang tip top ini. Kalau dia cukong besar, ya layak lah. Mana tahu dapat dolar kan? Tapi ini pedagang tip top. Ya, oke. Kalau kita ini orang-orang daerah, Pak. Sedangkan beliau banyak sekali orang dari sana di sini yang Yusuf Kala orang dari Makassar. Mungkin dia kenal karena sama-sama dari daerah. Saya sama dari Makassar dia. Pak Aksa cukong juga bos sawah. Mungkin kebetulan dia nggak kenal. Iya, tapi nggak masuk akal juga. Dia mau ke luar negeri loh. Iya, iya. Mau ke Istanbul. Taruhlah bilang pergi turis. Iya, iya. Harus mampir ke rumah tip top, pedagang tip top. Oke, mungkin masalah itu juga. Enggak, ini kalau soal aneh-aneh betul, juga. betul, Pak. Baik, Jenderal Petrus, ada jawabannya? Dari BNPT sebenarnya, bukan Densus. Jadi kalau bicara, karena saya datang ke sini Bang Karni, karena kita bicara ISIS mengancam. Ya. Jadi mungkin walaupun saya polisi tetapi yang akan menjawab yang berkaitan dengan polisi nanti tentunya yang dari struktur kepolisian, mungkin Jenderal Tito atau Jenderal Anton. Kalau kami dari BNPT begini Bang Karni, kalau kita lihat kalau mengancam apa tidak kan kaitan dengan. Tetapi sebelum juga, karena saya juga polisi tadi dibilang penegak hukum, saya juga mencoba untuk memberikan komentar dari lawyernya Amin Mude. Karena memang di mana-mana kalau kita bicara teror pasti orang akan mempermasalahkan bagaimana penanganannya, bagaimana implementasinya, kenapa tidak. Kalau terlambat memberikan surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh penyidik, dibilang tidak ada surat perintah penangkapan. Teroris itu namanya Bang Karni, contohnya dulu Matin 12. Jadi kalau panggil nama alias, tempat tanggal lahirnya nggak jelas. Penanganan teroris itu kan extraordinary, selalu bahasa yang baku lah. Tidak ada bisa dilakukan dengan pemanggilan. Pemanggilan dulu Nasir Abbas waktu kita tangkap juga namanya juga bukan Nasir Abbas. Sekarang aja setelah dia terkenal jadi pengamat, namanya terkenal Nasir Abbas. Bermacam-macam namanya lah Nasir Abbas. Dulu juga Ali Fauzi begitu juga. Nah, di sini juga mungkin kita harus bahwa apa yang dilakukan kepolisian ini dalam rangka prevent, kembali ke mengancam tadi itu. Apakah ini mengancam atau tidak? Ini Bang Karni sekarang kalau bicara ISIS ini kan sudah bicara dunia. Kalau kita lihat dulu, bicara tentang ISIS, bicara tentang ISIL atau IS, kita lihat bahwa bagaimana mulai ramainya setelah terjadinya konflik di Syria antara Front Syrian Army, FSA, itu North yang berbatasan dengan Turki, dan South, itu yang melawan kepada rezim Azad. Kita lihat juga sesudah itu terjadi perpecahan karena yang di sebelah ini adalah didukung oleh Jabhat al-Nusra atau biasa dikenal dengan Nusra Front. Kemudian di bawahnya, underbow-nya Al-Qaeda. Nah, tetapi kita lihat juga bahwa ada pergerakan namanya Hazam Movement, kalah. Dia bergabung namanya The Levant Front atau yang disebut dengan Jabhat Al-Samiyah. Tapi begini, Jenderal Petrus, itu pengajian kita nanti itu. Sekarang yang penting bagi saya menjawab dulu sama Saudara Ismar
Safrudin ini apa Jenderal Tito atau Jenderal Anton? Jadi Terserah. gini, kalau tadi yang dikatakan nanti dilanjutkan oleh Pak Tito bahwa tidak ada dasarnya, jadi penegak hukum itu mengambil tindakan banyak. Kalau kita lihat undang-undang penanggulangan terorisme itu tidak hanya melakukan tindakan seperti yang KUHAP, seperti Undang-Undang Nomor 8 itu tahun 81. Tetapi ada kekecualian. Kekecualian itu contohnya menggunakan informasi intelijen, menggunakan bukti elektronik. Itu tadi mungkin dari penegak hukum itu belum dan belum sampai ke tahap yang dimaksud. Kemudian berikutnya juga penangkapannya ini 7 kali 24 jam, Bang Karni. Itu juga exception, berbeda dengan penangkapan pada pidana yang biasa 1 kali 24 jam. Kemudian kalau kita bicara juga dengan standard operating procedure, saya rasa kerjaannya sehari-hari dari Densus 88, kemudian polisi itu dari Polda Metro Jaya, kerjaannya ya setiap hari itu standard operating procedure, itulah yang mereka lakukan. Jadi tidak ada prosedur yang dilanggar, tidak ada. Dan satu lagi, tindakan kepolisian ini kan untuk mencegah, Bang Karni. Jangan nanti kalau kita lihat sudah masuk lagi, kalau bicara tadi itu berhubungan dengan orang Indonesia yang mau ke Syria, orang luar negeri juga udah ke kita, udah masuk ke kita. Kita tunggu apakah harus dengan penanganan yang biasa kepada yang akan menjadi teroris, atau kita melakukan penanganan yang luar biasa. Luar biasa pun dalam koridor hukum. Ini yang saya rasa perlu kita semua, termasuk para pemirsa, untuk kita ketahui bahwa tugas polisi itu dia bukan hanya menegakkan hukum, tapi dia menjaga ketentraman. Dan ini yang dilakukan oleh kepolisian. Baik, Endal. Silakan. Baik, saya mau nambahkan tadi, terutama menanggapi rekan kita dari lawyer Pak Amin Mudi. Jadi undang-undang teror kita nomor 15 tahun 2003 itulah undang-undang extraordinary. Itu disahkan berdasarkan Perpu, dan Perpunya itu dibuat dalam keadaan emergency, merespons kasus bom Bali tahun 2002. Kemudian keluarlah disahkan menjadi Undang-Undang 15 tahun 2003. Dia menjadi extraordinary. Kenapa? Karena tantangannya extraordinary. Extraordinary tantangan ini dari segi dampaknya yang sangat luas, korban kasus bom Bali. Kemudian dari segi militansinya, dari segi jaringannya, lain-lain. Ini saya dengan Pak Petrus dengan Pak Anton Carlian ini lama bergelut di Serse, Pak. Ini dari pengalaman kita di Serse menangani kasus-kasus kriminal atau crimes, jujur bahwa kasus terorisme adalah kasus yang paling top sudah, Pak. Kenapa? Karena mereka memiliki network jaringan. Mereka terlatih. Ini seperti Pak Nasir Abbas ini terlatih militer menggunakan senjata, jago dia, Pak. Membohongin kita pun waktu ditangkap juga jago. Sama Pak Ali Fauzi. Ini jago-jago semua, Pak. Kasus narkotik kalah, Pak, sama mereka. Jaringan-jaringan seperti begal kalah sama levelnya sama mereka. Mereka smart. Karena memiliki keahlian itu. Nah, oleh karena itu dibuatlah undang-undang ini menjadi extraordinary, apalagi networknya yang regional bahkan internasional, sehingga dibuatlah undang-undang ini yang dengan extraordinary luar biasa dalam hal dua. Yang pertama materinya, yaitu mengkriminalisasi perbuatan yang sudah ada diatur dalam pidana dengan ancaman lebih berat untuk memberikan efek deterrent seperti pembunuhan. Itu sudah diatur dalam KUHP, tapi kemudian diangkat kembali dalam undang-undang teror dengan ancaman lebih berat. Kemudian mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam KUHP, diangkat menjadi perbuatan pidana. Kemudian yang lain adalah extraordinary dalam bidang formalnya. Formalnya itu hukum acaranya. Seperti penangkapan untuk acara biasa 24 jam menjadi 7 hari. Kemudian 5 alat bukti permulaan ya, penangkapan. Mungkin pertanyaannya saya ini yang mengarah ke situ dikit lagi. Kenapa 2 kali orang yang sama ditangkap dalam waktu yang Case-nya beda. Jadi yang pertama tadi penangkapan itu kalau kasus biasa 5 alat bukti 184 KUHP, mulai ke transaksi, ahli, surat petunjuk, terang terdakwa. Satu saja itu bisa jadi dasar penangkapan. Tapi khusus undang-undang teror ditambah lagi, yaitu laporan intelijen. Jadi
laporan intelijen yang sudah diverifikasi. Nah, oleh karena itu lagi 6 alat bukti ini, 1 bukti permulaan yang ada bisa lakukan penangkapan. Tapi penangkapan tidak harus dilanjutkan menjadi penahanan jika dalam pemeriksaan tidak ditemukan bukti tambahan. Oleh karena itu tidak harus ditahan, dilanjutkan penyidikannya. Jadi kasus yang pertama sebetulnya penyidikannya jalan, tidak dihentikan. Nah, kasus yang kedua ini berbeda kasusnya. Orangnya juga berbeda, kemudian permasalahannya juga berbeda. Kemudian dari laporan intelijen disertai alat-alat bukti lain itu ditemukan bukti permulaan lagi. Oleh karena itu dilakukan penangkapan. Sekarang dilakukan pendalaman. Pendalaman ini kalau ditemukan menjadi bukti yang cukup, bisa ditingkat menjadi penahanan. Bisa. Kalau nanti tidak bisa ditemukan bukti yang cukup, tidak harus dilakukan penahanan. Tapi penyidikan tetap dijalankan terus. Karena upaya paksa terlakukan. Dan ini bisa di-challenge sebetulnya. Kita memiliki peluang adanya pra-peradilan misalnya. Itu dimanfaatkan pra-peradilan itu. Sehingga ini bisa menjadi pembelajaran dan juga sekaligus sarana kontrol bagi penyidik. Saya kira gitu, Pak. Baik, kita rehat sejenak. Indonesia yang tidak mau kembali, Pak, yang itu yang baru diproses. Karena memang aturan undang-undangnya belum, regulasinya belum ada, jadi itu yang masih diproses. Mau dibentuk perpu rencananya, Pak? Dicabut, Pak, ketika belum, ya kalau memang diperlukan, tapi belum sampai ke sana. Tapi ini masih diproses. Baru 2 kali kita bahas itu, tapi belum sampai pada kesimpulan. Dengan Turki sendiri, Bapak, apa perlu ada? Ya, kita kan sudah kirim tim. Sudah kirim sana ya. Belum dapat laporan Bapak? Atau? Tim intelijen, tim resmi dari Kemenlu, semuanya sudah. Kalau menurut Bapak ada 16 orang yang tidak mau kembali ke Indonesia itu bagaimana, Pak? Nah, itu masih dalam proses. Jangan ini urusan negara, jangan tanya ke ini. Nanti kalau prosesnya rampung baru. Satu lagi, Pak. Bapak besok mau ke Jepang sebenarnya di Ramadan. Ya, Turki membicarakan dengan kita bagaimana secara bersama-sama menghadapi radikalisme di Timur Tengah. Jadi kita bagaimana bekerja sama secara ideologis, bekerja sama secara security, bagaimana tukar-menukar informasi, dan juga bagaimana menangani pengungsi yang begitu banyak di Timur Tengah itu, yang 3 juta dari Turki. Dia minta bantuan juga bagaimana kita bersama-sama. Ya, saya janji untuk kita kirim bantuan bagaimana ke sana itu secara bersama-sama sebagai solidaritas. Tapi intinya juga bagaimana ideologi yang radikal ini kita atasi secara bersama-sama. Baik secara ideologis juga secara security. Apalagi Indonesia orang Indonesia ada di situ, 500 di situ. Bahayanya biasanya setelah kembali. Pengalaman dari Pakistan setelah mereka kembali di Afghanistan kemudian menjadi radikal di Indonesia. Nah, kita takutkan juga setelah kembali dari ISIS itu kemudian radikal di Indonesia. Karena di sana yang anak muda pun diajar membantai, diajar perang. Berarti serius Turki untuk ini? Otomatis, karena ini Indonesia sebagai negara Islam besar juga kan bisa berpotensi sangat berbahaya nanti. Mereka memang terlibat di dalam jaringan ISIS. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya mau ke Pak Ali Fauzi, pengamat teroris, yang katanya tadi bekas teroris, yang kiprahnya lebih daripada polisi jagonya gitu. Gimana Pak Ali Fauzi? Terima kasih Bang Karni. Kalau kita menjelaskan tentang ISIS, sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari sebab akibat. Adanya alumni Afghanistan itu karena tindakan represif
yang pada saat itu Uni Soviet menganeksasi Afghanistan dan kemudian banyak mengundang pemuda-pemuda Nusantara untuk datang ke sana. Pada saat yang bersamaan di tahun 2003 Amerika juga melakukan hal yang sama, yakni menganeksasi Irak yang kemudian Saddam Hussein digulingkan. Munculnya ISIS tidak bisa dipisahkan dari ini. Ada seorang tokoh yang bernama Abu Musab al-Zarqawi yang kemudian pada saat bersamaan melakukan perlawanan kepada Irak, kepada Amerika. Kemudian diganti, karena Abu Musab al-Zarqawi gugur, digantikan oleh Abu Umar. Abu Umar gugur, digantikan oleh yang sekarang Abu Bakar al-Baghdadi. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya pada saat itu kelompok ini punya hubungan yang erat dengan Al-Qaeda yang pada saat itu dipimpin oleh Ayman Az-Zawahiri. Tidak lama Irak kacau, terjadi pemberontakan dan kemudian disusul oleh Syria. Saya masih ingat, termasuk nanti adik beliau yang akan saya ceritakan, orang Indonesia pertama yang melakukan aksi bom bunuh diri di sana. Tapi yang perlu saya jelaskan, seiring dengan berkembangnya kelompok ini, yang pada saat itu grup daripada Abu Bakar al-Baghdadi di bawah kontrol oleh Al-Qaeda, tapi kemudian grup al-Baghdadi memaksakan diri untuk masuk ke Syria. Sementara di sana sudah ada Jabhah Nusroh yang notabene adalah grupnya Al-Qaeda. Di sana terjadi konflik internal yang kemudian Al-Qaeda ya memberikan arahan kepada grup Al-Baghdadi untuk keluar dari Syria, kembali memusatkan perang itu di Irak. Tapi ini tidak digubris oleh kelompok Al-Baghdadi. Karena kenapa? Karena kelompok Al-Baghdadi merasa lebih besar secara personal daripada Al-Qaeda, yang kemudian pada ketika itu juga ya terjadi loss control. Jabhah Nusroh yang notabene Al-Qaeda bekerja sendiri, Al-Baghdadi yang notabene ISIS juga berdiri sendiri. Tapi pada saat bersamaan mereka perang. Saya perlu mengisahkan di sini ada orang Indonesia yang datang ke sana yang pada saat itu paspornya belum disita oleh ISIS. Beliau bertemu dengan beberapa orang Indonesia, 5-6 orang Indonesia di pasar dan kemudian bertanya, dari mana Kang? Teman ini menjawab, kami baru melakukan aksi satu masjid yang jamaahnya lebih daripada 50, kemudian diserang dan mati semua. Siapa kelompok ini? Ternyata kelompok ini adalah anggota daripada Jabhah Nusroh yang notabene sama-sama Sunni. Orang ini patah arang dan kemudian balik ke Turki, pulang lagi ke Indonesia. Ya seterusnya saya ingin menjelaskan juga, setidaknya kajian kita juga perlu mengacu kepada angka serangan yang dilakukan oleh teroris Indonesia. Yang saya maksud, kita perbandingkan tahun 2013 angka serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia lebih kurang 22 sampai 25 serangan. Sementara pada tahun 2014 dan sampai sekarang 2015 angka serangan hanya 6 sampai 10 serangan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dalam perspektif mereka, sesungguhnya mereka sekarang lagi menjadikan Syria sebagai epicentrum jihad global. Makanya mereka sudah tidak ngurus lagi Indonesia, lebih memusatkan operasi-operasi itu di Irak dan Syria. Apa maksud Anda kita sekarang sebenarnya tidak terancam? Ya, artinya begini, bahwa ancaman dari kelompok ini pada saat ini belum muncul. Saya tidak tahu 5 tahun atau 6 tahun ketika mereka pulang, ini kan sebuah raba-raba kita. Mungkin juga perspektif kita ketika orang Indonesia belajar di Afghanistan dan kemudian pulang ke Indonesia, ada sebagiannya yang melakukan aksi bom Bali, bom Marriott, dan bom-bom yang lain. Itu secara teori. Tetapi yang saya dapatkan, mereka yang bergabung dengan kelompok ISIS di Irak maupun di Syria, kemudian paspornya dirobek.
dan kemudian banyak yang istrinya di bawah, anak-anaknya di bawah juga. Harapan untuk pulang sangat sedikit. Berbeda dengan kelompok yang satunya, kelompok Jabhah Nusrah. Kelompok Jabhah Nusrah ini tidak ada yang membawa anak, tidak ada yang membawa istri. Mereka kapan saja dipersilahkan untuk pulang. Maka kalau kita amati, tindakan antara ISIS dan Jabhah Nusrah sangat bertolak belakang. Beberapa bulan yang lalu kita lihat bagaimana Jabhah Nusrah membebaskan 45 anggota perdamaian yang di bawah kontrol PBB. Dan mereka satu pun tidak disakiti. Berbeda dengan ISIS, begitu kena mereka mendapatkan tawanan, eksekusi. Ada yang digantung, ada yang ditembak, bahkan ada yang dibakar. Itu. Nah, ini yang berangkat sekarang ke Timur Tengah atau ke Turki ini lebih ke ISIS atau ke... Lebih ke ISIS. Kebanyakannya lebih ke ISIS. Kenapa? Karena ISIS lebih mudah. Secara rekrutmen, anggota ISIS jauh lebih mudah masuk ketimbang Jabhah Nusrah. Orang yang masuk ke Jabhah Nusrah susah, karena linknya sangat secret, sangat tertutup. Orang yang pengen masuk, bergabung dengan ISIS, hanya dilihat sejauh mana tingkat komitmennya terhadap ajaran-ajaran ISIS. Bila dia punya uang dan mampu, bisa diberangkatkan. Ini sangat rentan, yang saya maksud rentan terhadap infiltrasi yang dilakukan oleh intelijen maupun informan yang kemudian mengarah kepada bocornya sebuah rahasia. Jadi ini yang saya maksud, lebih mudah masuk ISIS dan anggota ISIS jauh lebih banyak yang daripada wilayah Nusantara ini ketimbang mereka yang bergabung dengan Jabhah Nusrah. Yang perlu saya jelaskan juga, motivasi kenapa mereka begitu berani, begitu mau maju itu dalam maksudnya analisa ISIS saya, yang di sana atau orang-orang Indonesia orang-orang Indonesia yang kemudian berangkat ke apa sana. motifnya? Iya, saya juga perlu nanya itu. Setidaknya yang saya catat ada 3 motif. Yang pertama, saat ini kelompok ISIS dipandang sebagai kelompok yang paling komitmen di dalam penegakan syariat. Yang kedua, mereka membawa nubuah khilafah. Dengan membawa atribut-atribut yang sebetulnya atribut ini jauh hari sudah pernah dipakai oleh Taliban. Bahkan jauh hari sudah pernah dipakai oleh penguasa Bani Abbasiyah. Kita tahu bahwa Bani Abbasiyah pernah menggunakan atribut ini ketika menggulingkan Bani Umayyah di tahun 95 Hijriah sampai tahun 105 Hijriah dengan membawa bendera hitam ini. Taliban pada beberapa tahun yang lalu juga membawa bendera ini. Kali ini juga ISIS membawa bendera yang sama, karena di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa pasukan yang nanti membela Imam Mahdi, cirinya adalah membawa bendera ini yang bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Taliban muncul, mereka punya harapan besar bahwa inilah yang dijanjikan. Tapi pada yang bersamaan itu tidak terbukti. Mereka beralih kepada ISIS yang menjanjikan. Yang ketiga, motif yang ketiga, jihad bintang 5. Saya tidak menemukan front atau tempat jihad yang lebih kaya, yang lebih menjanjikan daripada tempat-tempat lain. Kita tahu Afghanistan. Bang Nasir dan teman-teman pernah merasakan bagaimana jihad Afghanistan yang notabene secara logistik juga pas-pasan. Saya tahu juga dengan teman-teman jihad di Moro, bagaimana juga secara logistik pas-pasan. Tetapi kali ini, dengan kemampuan ISIS yang mengelola keuangan, baik itu menguasai sebagian daripada sumber-sumber minyak, menguasai bank-bank sentral yang dulu dikuasai oleh government, dan hasil daripada fa'i, ghanimah, itu yang mereka pakai. Mereka kemudian di dalam websitenya menjanjikan ada allowance, ada beberapa gaji. Siapa yang datang ke sana, 1 orang dapat gaji $100.
Bapak dapat gaji $100, ibu dapat gaji $100, anak dapat $25. Dan kemudian semua $100 seminggu, sebulan? Sebulan, 1 bulan. 1 bulan mereka dapatkan itu. Rumah gratis, kemudian listrik gratis. Jadi lebih motif ekonomi. Nah ini yang saya sebut, yang ketiga ini sebagai jihad bintang 5. Ya, jadi kalau di Afgan dulu Anda itu melatih ya? Ya, ya gajinya, bukan bintang, nggak berbintang. gajinya tidak seberapa lah. Oke. Terus ada lagi? Begini. Ada nggak yang menarik atau membujuk-bujuk di Indonesia mereka untuk berangkat? Tentu ada. Ada asap, tentu ada api. Yang saya maksud bahwa tentu di sana ada orang-orang yang punya kepentingan dan kemudian mengajak untuk bergabung dengan kelompok ini. Baik itu melalui medsos, media sosial maupun melalui kajian-kajian yang diterbitkan, pasti ada. Ya bagaimana dengan tuduhan tadi bahwa yang ditangkapi terakhir ini penyandang dana? Dan fasilitas lah sampai berangkat. Dalam persoalan hukum ini, saya belum memberikan komentar, karena payung hukum terhadap mereka yang berangkat, bergabung dengan ISIS, itu sepertinya masih abu-abu. Saya tidak tahu nanti pasal apa yang digunakan oleh polisi, mungkin ya pasal penipuan dokumen paspor, ataupun ya memberikan... Wah banyak tadi. Iya. Ada pasal makar, pasal teroris, pendanaan teroris, ada. Semua lengkap. Kalau soal pasal. Ya soal pasal. Mungkin saudara Muhammad Inam ya, kakak kandung Wildan. Ya. Iya, Inam. Apa ceritanya adik Anda yang bunuh diri ya? Bunuh diri. Di? Iran. Iya. Saya mau ceritakan dulu kronologi adik saya berangkat ke sana biar jelas, dan dalam hal ini saya juga ingin supaya tidak mengganggu kami beserta keluarga kami yang ditinggalkan. Adik saya adalah ke Mesir awalnya. Ke Mesir, sekolah di Al-Azhar, baru tingkat sekolah menengah atas. Dia sebelumnya mondok di Al-Islam, muridnya Bang Ali ini. Kemudian belum sempat lulus, pergi ke Mesir. Kami waktu itu tidak mengizinkan, Bapak juga tidak mengizinkan karena sakit keras Bapak. Dan dia punya keinginan itu dari keluarga ibunya. Kebetulan Wildan sama saya adalah saudara sebapak lain ibu. Sebapak lain ibu. Jadi Wildan punya dua sisi keluarga yang berbeda itu. Saya dan keluarga ibunya. Tapi niat ke sana itu gak bisa kita bendung. Kemudian setahun dia seperti biasa anak sekolah di Mesir, kemudian tiba-tiba hilang. Hilang berbulan-bulan, kemudian menghubungi keluarga di rumah bahwa dia sekarang berjihad pergi ke Suriah. Waktu itu ibu yang ditelepon shock, nggak bisa bayangin saya. Jadi sangat kehilangan, kemudian komunikasi tidak seperti biasa, sudah nggak lancar Bang Garni. Searah saja. Jadi sewaktu-waktu dia menghubungi kita 2 bulan atau sebulan sekali bisa, tapi kita nggak bisa menghubungi ke sana. Dan dia sempat curhat sama ibu. Dia kok nggak mati-mati seperti teman-temannya yang dari Eropa itu. Teman-temannya cerita, teman-temannya adalah dari Eropa semua katanya. Dan saya sendiri sangat kehilangan, sangat shock juga. Saya nggak bisa bayangkan
adik saya yang di rumah itu pinter, sangat santun, sangat lembut, sangat taat dengan orang tua, tiba-tiba seperti itu. Dia meledakkan diri atau apa? Info yang saya dapat begitu. Jadi ada istilah istishhad kan itu dalam. Dia meledakkan diri di mana? Di Irak. Ya di Irak, di masjid, di mana gitu. Di yang saya dengar itu di markas militer gitu Pak. Di markas militer. Penyerang ya. Irak. Iya Irak. Waktu itu berita ISIS nggak segencar ini. Jadi saya sendiri nggak tahu apa isu ISIS, tapi yang saya tahu waktu itu bahwa adik saya adalah bergabung dengan kelompok, karena banyak kelompok kelompok yang memerangi Syiah yang dipimpin oleh Bashar Assad itu yang saya tahu. Kemudian akhirnya banyak media yang memberitakan bahwa dia di ISIS gitu, ya akhirnya ya kita juga setuju dengan itu. Tapi apapun yang terjadi, saya sebagai kakak kandung sangat kehilangan dan saya. Apakah dalam keluarga sebelum berangkat udah terlihat bahwa dia punya aliran yang berbeda? Tidak sama keluarga. Tidak sama sekali, Bang. Tidak sama sekali. Justru tadi yang seperti saya bilang bahwa adik saya itu lemah lembut, santun, sangat sopan terhadap orang tua dan sebagainya. Dan dia ke sana tujuannya adalah belajar. Aja berapa tahun dia di situ sampai dia bunuh diri? Dia berangkat ke Mesir usia 16 tahun. Kemudian belajar itu setahun lebih. Kemudian meninggal sekitar usia 19 tahun. Dalam tempo 3 tahun? Iya. Baik, kita rehat sejenak.